Teens, baik lagi di acara Teens for Christ hari ini 25 Juni 2026 bersama dengan saya Andreas Parmenas Kristi. Bersama kita akan merenungkan dan mendengarkan sebuah tulisan dari Pendeta Devina Erling Minerva dengan judul Belajar Bersyukur, dan bahan bacaan kita ada di 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai yang ke-22. Sebelum lebih lanjut, untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih sudah menyertai hidup kami dan mengingatkan kami untuk selalu dekat mengenal Tuhan, salah satunya melalui perenungan yang sebentar akan kami dengarkan. Bila kiranya Tuhan, perenungan ini boleh mendekatkan kami semakin menjadi remaja yang baik sesuai dengan tuntunan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, 1 Tesalonika 5 ayat 18 bunyinya demikian. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Teens, dunia yang kita kenal punya sebuah standar untuk menjalani kehidupan sebagai seorang remaja. Contohnya harus punya penampilan yang menarik. Kalau tidak menarik dia bisa tersingkir. Harus punya followers yang cukup, harus punya komunitas yang ramai, harus punya skill dan privilege tertentu dari orang tua kita, baru kita dianggap berada dan bisa muncul di permukaan. Sayangnya, standar ini justru seringkali menimbulkan sikap yang tidak baik bagi kehidupan remaja. Mereka jadi suka membanding-bandingkan kehidupan satu dengan kehidupan yang lainnya, teman-teman yang lainnya, dan muncul istilah insecure. Dalam tanda kutip yang lain, merasa rendah diri dan kurang bersyukur terhadap apa yang mereka punya. Teman-teman, pernahkah kalian mengambil foto dan fotonya blur? Tidak fokus, harusnya fokus kepada orangnya, tapi malah orangnya blur, dan yang bagian foto yang tajam justru adalah di bagian backgroundnya. Artinya, foto yang kita ambil ini sedang salah fokus. Dan itulah yang sedang remaja mungkin alami hari ini. Kita salah fokus mengejar standar-standar dunia yang sejatinya tidak terlalu penting bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bacaan kita hari ini, rekan-rekan, ditulis oleh seorang Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika untuk mengingatkan mereka selalu berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Uniknya, kata-kata semangat untuk bersyukur, ingatan untuk berdoa, ini muncul dari seseorang yang hidupnya tidak selalu bahagia. Rasul Paulus, dia hidupnya juga sering menderita dan juga teraniaya. Namun di dalam hal-hal berat yang dia lalui, tidak sesuai dengan standar dunia, Rasul Paulus tidak pernah salah fokus. Dia selalu mengingatkan orang lain untuk menyadari hal yang paling penting dalam kehidupan, yaitu mendapatkan berkat dari Tuhan. Rekan-rekan remaja, bersyukur itu bukan ketika kita bisa memenuhi standar kehidupan di dunia ini. Tetapi bersyukur adalah meskipun kita tidak bisa mencapainya, namun kita menyadari, kita melihat ke dalam diri kita sendiri, ada Tuhan yang sedang berkarya di dalam hidup kita. Jadi bersyukur itu tidak ketika melihat kanan kiri atau melihat atas bawah, di manakah posisi kita begitu ya. Tetapi melihat ke dalam diri kita sendiri, adakah Tuhan di dalamnya. Dan ketika kita menyadari sebagai anak yang Tuhan lindungi, Tuhan jagai, di saat itulah kita sangat bisa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan yang baik selalu hadir di saat dunia mungkin tidak menerima keburukan, atau mungkin tidak menerima saya yang belum mencapai standar-standar dunia tertentu. Tetapi Tuhan selalu setia mencintai kita. Itulah sumber kita bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih selalu mencintai kami meskipun kadang kami gagal sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika kami melihat ke dalam hati kami, Tuhan menjagainya, dan itu jadi sumber kelegaan kami, sumber rasa syukur dan sukacita kami sebagai seorang remaja, dan itu sudah lebih daripada cukup. Mampukan kami Tuhan, ketika kami merasa insecure, ketika kami merasa rendah hati, rendah diri, di hadapan standar dunia yang melelahkan, Tuhan mengingatkan betapa berharganya kami, dan sehingga kami kemudian bisa melanjutkan dengan percaya diri. Tuhan berjalan bersama dengan kami, menuntun kami.
sebagai sumber penghiburan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekian teman-teman perenungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di acara Teens for Christ yang selanjutnya, yang lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan perenungan-perenungan yang lain. Dadah, sampai ketemu lagi.